Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat asam lambung, sahabat GERD, sahabat anxiety, sahabat psikosomatik dimanapun teman-teman berada. Berjumpa lagi bareng saya Yuda dan Marta. Di sini kita bahas permasalahan pemulihan asam lambung, mah kronis, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik. Nah, teman-teman banyak sekali nih ya yang ngalamin keluhan-keluhan yang mana setiap hari tentunya tubuh kita terasa tidak nyaman, mulai bangun tidur, mulai beraktivitas, dan sampai biasanya kita mau tidur lagi pun ya biasanya keluhan-keluhan itu juga tetap ada ya. Salah satunya seperti ini, jadi ada tremor, nafas seperti tidak plong, seperti tidak bernapas kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nanti juga ada kadang itu keringat dingin ada di tangan, ada di kaki, ada di sekujur tubuh kayak gitu. Nah, itulah keluhan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Biasanya nanti kalau sudah muncul hal-hal atau keluhan-keluhan itu sudah muncul, biasanya kita diikuti rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah yang luar biasa. Dan biasanya ketika cemas kita itu semakin tinggi, keluhan kita itu kayak semakin kuat gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu. Nah jadi seperti ini penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semuanya. Oke, sebelumnya jangan lupa di-share ya. Di-share, di-like, dan di-subscribe ya, supaya nanti video-video terbaru saya bisa teman-teman tonton gitu ya. Jadi penjelasannya saya seperti ini. Hampir semua yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder itu pasti mengalami nafas yang seperti tidak plong. Jadi sebenarnya kita tuh nafas, tapi nafasnya tuh kayak nggak masuk, Nah, padahal kalau kita pikir secara logika teman-teman ya, ketika nafas kita tidak masuk, berarti kan otomatis nggak ada oksigen yang masuk dong. Otomatis kita pasti pingsan. Tapi ternyata kita juga nggak pernah pingsan dengan kondisi yang kita alami seperti itu kayak gitu. Sebenarnya kalau saya simpulkan, kondisi itu mungkin memang ada ya. Jadi kayak nafas kita itu tidak plong sebenarnya. Karena apa ya? Karena kalau setahu saya produksi asam lambung itu kalau berlebih dia mengakibatkan lambung kita ini seperti balon mengembang, dan dia menekan area diafragma sehingga menekan daerah paru-paru, menekan daerah jantung begitu teman-teman. Nah, kadang membuat nafas kita itu jadi tidak plong, tidak nyaman gitu. Karena efek dari ketakutan kita yang berlebihan, takut kalau sesak napas, takut kalau serangan jantung dan sebagainya, sehingga kekhawatiran kita itu di level yang sangat tinggi. Kita memperhatikan nafas levelnya sangat tinggi ya gitu. Akhirnya keluhan-keluhan itu didramatisir oleh otak. Seolah-olah keluhan itu parah banget gitu loh. Ya karena itu tadi, karena kita terlalu memikirkan keluhan nafasnya gitu. Coba pas pada waktu kondisi kita tidur, kalau kita kondisi tidur nyenyak itu kita pasti kan nggak ada cemas, nggak ada was-was kan kayak gitu ya, nggak ada keluhan kayak gitu. Intinya tuh kalau sebenarnya kita itu bisa nggak cemas, kita nggak khawatir, keluhan itu ringan teman-teman. Keluhan itu ringan kalau kita nggak dramatisir gitu loh. Saya pun juga sama, saya itu juga sama mengalami kondisi nafas tapi kayak nggak napas. Nah gitu, itu memang sering terjadi pada waktu itu. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu biasanya yang saya lakukan adalah saya nafas saya nafas cepat biasanya untuk memastikan saya ini napas nggak sih gitu. Oh napas kayak gitu, tapi kok kayak nggak napas gitu. Kadang kita ciwit-ciwit, cubit-cubit juga ini tubuh kita ini untuk memastikan saya ini sadar apa tidak, saya tuh hanya mimpi apa tidak, kayak gitu teman-teman. Jadi itu hal yang lumrah, jadi nggak usah terlalu dibuat khawatir. Sebenarnya kuncinya cuma satu untuk teman-teman yang ada keluhan asam lambung dan anxiety ya. Mulai kali ini ya, mulai hari ini, cobalah teman-teman cari, kembangkan hobi-hobi yang teman-teman sukai gitu loh. Itu seringkali tak sampaikan, hobi ya, terkait hobi. Supaya nanti ketika muncul keluhan, ketika muncul sensasi, teman-teman ini bisa langsung dialihkan ke hobinya, supaya tidak fokus kepada keluhan-keluhan fisik itu gitu loh. Percayalah nanti kalau teman-teman ini sudah bisa mulai acuh ya, udah bisa mulai biarin aja, udahlah nggak apa-apa kayak gitu, insya Allah keluhan itu hilang. Saya pun dulu juga berpikir seperti itu, bisakah hilang dengan kondisi yang setiap hari ada keluhan kayak gini. Pada waktu itu kan memang belum totalitas saya untuk bisa masa bodohnya kayak gitu ya, tetap aja muncul keluhannya. Tetapi ketika kita itu mencari kesibukan sehingga lupa dengan keluhan yang ada,
akhirnya ternyata keluhan itu minggir dan hilang dengan sendirinya teman-teman. Anehnya seperti itu, anehnya asam lambung itu seperti itu, dan akhirnya saya bisa sembuh sampai saat ini kayak gitu. Meskipun banyak yang ujung-ujungnya jualan obat, jadi gini teman-teman ya, kalau memang ada obat, kalau memang ada herbal yang bagus, kenapa nggak kita rekomendasikan kepada teman-teman? Toh pilihan untuk membeli, pilihan untuk berikhtiar dengan menggunakan herbal itu kan kembali ke teman-teman sendiri. Jadi jangan dianggap ketika kita merekomendasikan sebuah obat ataupun herbal itu dianggap sesuatu yang buruk, tidak ya. Jadi keputusan untuk membeli ataupun tidak, mau berikhtiar atau tidak, itu tetap kembali ke hak teman-teman sendiri kayak gitu loh. Kalau kami ini kan hanya sebatas merekomendasikan, karena kebetulan juga pernah mengalami kondisi sakit asam lambung yang parah ya, sampai kayak orang mau mati gitu ya. Terus kemudian juga hari-hari mengalami silih bergantinya keluhan-keluhan fisiknya, keluhan atau sensasi-sensasi yang horor itu kayak gitu kan, kita pernah mengalami kayak gitu. Kalau kita memang punya obat, kita punya herbal yang bisa kita rekomendasikan, ya kenapa tidak kayak gitu loh. Seperti saya saat ini, saya kan ada rekomendasi herbal nih untuk teman-teman ya. Itu ada madu istighfar untuk mengatasi gangguan keliengan gitu. Sekarang madu istighfar juga kita padukan menjadi perpaduan herbal yang disebut namanya madu aslamgat kayak gini. Ini juga bisa membantu perut kembung, perih, mual, muntah kayak gitu, GERD kayak gitu, gangguan tidur, ini juga bisa teman-teman. Coba aja nanti. Jadi jangan dianggap ujung-ujungnya jualan obat, jangan seperti itu teman-teman. Kalau ada rekomendasi, kalau teman-teman memang pengen mencoba, silahkan dicoba. Kalau nggak pengen dicoba kan juga nggak masalah gitu loh. Jadi semua hak itu tergantung pada diri teman-teman. Teman-teman cocoknya pakai herbal yang mana, pakai obat yang mana, ataupun mungkin nggak pakai obat, monggo silahkan, itu hak teman-teman. Kalau kita ini hanya memberikan motivasi, memberikan informasi yang positif, dan memberikan rekomendasi barangkali memang ada herbal yang bagus menurut kami lah ya. Nah, untuk bisa teman-teman gunakan kayak gitu. Nanti untuk mengatasi permasalahan kecemasan, permasalahan anxiety, kalau kami kembali lagi, kalau saya ini berdasarkan saya yang sakit asam lambung, itu saya menggunakan metode hipnoterapi. Itu yang membuat kita bisa bangkit, kita bisa sembuh dari permasalahan kecemasan yang pada akhirnya kita bisa terbebas dari masalah GERD dan asam lambungnya gitu. Kebetulan saya juga membuka praktek hipnoterapi di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, masih berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Nanti kalau teman-teman pengen berkonsultasi, pengen hipnoterapi, silakan hubungi kami. Nomor admin kita di sini ya, nanti tak sematkan di sini nomor admin kita kayak gitu. Kalau teman-teman yang jauh, yang ada di luar Pulau Jawa, nanti juga bisa menggunakan audio hipnoterapi ini untuk teman-teman gunakan untuk terapi permasalahan anxiety teman-teman ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke tempat terapinya kayak gitu ya. Jadi stop untuk bilang ujung-ujungnya jualan obat, jangan seperti itu ya. Pokoknya memang banyak cara untuk sembuh. Salah satunya bisa tanpa obat, bisa menggunakan obat, bisa menggunakan herbal, ataupun bahkan bisa tanpa herbal. Jadi keputusan kembali ke tangan teman-teman semuanya gitu ya. Tidak usah saling menghujat. Intinya fokus saja kepada pemulihan GERD dan anxiety teman-teman ya. Kami hanya bisa memberikan edukasi, informasi-informasi yang positif. Jika memang ada terapi yang bagus, kita sampaikan. Ada herbal yang bagus, kita sampaikan kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Nanti teman-teman yang mendapatkan kedua ini alternatif pengobatan ini, tak tuliskan di kolom deskripsi. Di situ ada link, nanti teman-teman lihat aja di situ ya. Oke, semoga bermanfaat. Tak akhiri. Jangan lupa di-share. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.